A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Bapak, Ibu jamaah Masjid Hasanah, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala macam limpahan rahmat nikmat. Salah satunya nikmat bisa beribadah, dan itu termasuk rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Hikam ada satu ungkapan hikmah disebutkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, mata razaqaka ta'ah, manakala Allah telah memberikan rezeki ketaatan kepadamu, wal ghina bihi anha, dan engkau merasa cukup dengan ketaatan tadi. Qad asbagha alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat kamu zahir dan batin. Zahir kamu bisa taat kepada Allah, batin kamu bisa merasakan kelezatan taat itu. Sembari kita di masjid ini, Bapak Ibu jamaah yang Allah berkahi, sama-samalah kita pasang niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di Masjid Hasanah ini menjadi amalan sunat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridha'illahi ta'ala bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, waftah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang maha pengasih di antara yang terkasih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. A'zaru takhallufil ma'mumi anil imam. Keuzuran dari ketinggalannya makmum imam, akan imam ya, dari imam. Jadi makmum ketinggalan dari imam, uzurnya. Yu'zarul ma'mumu, diuzurkan akan makmum fit takhallufi, dalam ketinggalannya, an imamihi, dari imamnya. Jadi si makmum itu ketinggalan dari imam. Bisalasati arkanin tawilatin, dengan 3 rukun yang panjang. Di sini dijelaskan rukun yang panjang itu suratuha yata'akhkharul ma'mumu li uzrin minal a'zar.
makmum terlambat karena uzur daripada beberapa uzur. Karena uzur dari beberapa uzur. Dikatakan rukun yang panjang itu adalah ar-ruku' was-sujudul awwalu was-sujudus sani. Nah, itulah rukun-rukun panjang. Ruku', kalau i'tidal itu tak termasuk rukun panjang tuh. Karena bentar itu ruku' ini kan ada baca subhana rabbiyal azimi ya kalau ruku'. Sujud subhana rabbil a'la, ada penengahnya. Itu kadangkala kan bisa ketinggalan. Fitis'i halatin, dalam 9 kondisi. Fala buddha, maka musti ayyarka'a qabla irtifa'il imam. Dia ruku sebelum imam terangkat min sujudihi sani, daripada sujudnya kedua. Litasyahudi awil qiyam, bagi perkara tasahud atau qiyam. Fa idza lam yarka fayajibu alaihi ayyan wiyal mufaraqata. Maka apabila tidak ruku, maka wajib atasnya berniat mufaraqah. Au yutabi al imam bima huwa fihi, atau mengikut imam, mengikut dia akan imam dalam perkara yang dia padanya. Jadi harus disegerakan. Jadi begini, akibat karena terlalu panjang bacaannya atau imam itu terlalu cepat dalam geraknya, macam contohnya sholat tarawih. Sholat tarawih rukunya cepat, akhirnya terdapatlah kepada rukun yang panjang. Pada sujud yang kedua pun belum juga dia ruku, maka wajib dia berniat untuk mufarakah. Mufarakah. Kalau tidak batal sholatnya itu, karena dia sendiri udah jauh dari imam. Karena perkara dia kata mengikut, tapi jauh sekali dari imam. Contoh lagi dalam satu kajian, kadang kita nih macam tadilah saya sholat, saya telat dapat 1 rakaat. Kalaulah kita mendapati imam itu, untuk dapat rakaat itu harus sujud bersama dengan imam. Apa harus ruku bersama dengan imam? Kalau tak bersama rukunya dengan imam, contoh hal gini. Imam Allahu Akbar ruku. Awak datang nih, Mas Bu. Awak ada ruku nih. Allahu Akbar, niat imaman. Ketika kita ruku, imam naik. Kan mau gitu. Ini tadi ruku, awak dapati. Datang, awak angkat takbir, niat untuk ngikut imam. Ketika ruku awak, jadi gini. Sami Allahu liman hamidah. Belum dapat rakaat nih. Walaupun dia ruku. Karena dia tidak ruku bersama imam. Harus dia ruku, imam gini, datang dia Allahu Akbar. Dapat dia sececah sama dengan imam. Sami Allahu liman hamidah, baru naik. Kalau dia datang, imam ruku, dia datang. Ketika dia mau ruku, Sami Allahu liman hamidah, berarti belum dapat rakaat. Walaupun dia kata, kan aku dapat ruku bersama imam. Tidak. Dia yang ruku, imam tidak lagi. Itu harus dipahami kondisinya itu dulu. Wa tafutuhur rak'atu, dan luputlah oleh rakaat akannya, 1 rakaat akannya, wa ya'ti biha ba'da salamil imam, dan dia mendatangkannya rakaat yang 1 tadi setelah salam imam. Setelah salam imam. Ini cerita ruku tadi yang saya katakan. Fa idza lam yanwil mufaraqata. Jadi ini dikatakan begini. Kalau dia tidak juga ruku, dia niat apa namanya itu? Dia niat berjamaah. Atau dia tidak niat mufaraqah. Ini pendapat berbeda dengan yang saya katakan tadi, berbeda.
Kalau dia belum juga ruku karena membaca satu surah gitu ya, Fatihah lah sebagai salah satu gambaran. Karena dia seorang qori gitu kan, bacanya agak lambat, teratur fasih, ada nadanya. Katakan begitu, ini mengada-ngada lah ceritanya ini, mengada-ngada. Belum selesai. Kan kalau kita dalam berjamaah, tanda orang berilmu itu kan gini. Kalau imam tuh ruku, walaupun Fatihah kita belum selesai, kita sekalian ikut ruku imam. Karena Fatihah kita tadi sudah bersama imam. Dapat kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umpama, lalu imam ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu tuh. Nah, rupanya dia tadi memperbagus-bagus bacaannya. Dia perbagus bacaannya. Lalu imam udah ruku, sami Allahu liman hamidah. Dia belum lagi ruku, belum sami Allahu liman hamidah, sujud lagi imam, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kan udah sampai rukun panjang nih, dia belum ruku. Maka di sini kata penyusun kitab At-Taqriratus Sadidah, pilihan dua sama dia, mufaraqah atau dia tetap mengikuti imam dengan konsekuensi dia hilang satu rakaat. Walaupun di lombanya. Walaupun di lombanya. Karena begini contoh. Udah sujud kedua, kan imam mau naik. Allahu Akbar. Kan ini udah sujud kedua nih, ibarat rakaat pertama. Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, lalu makmum baca Fatihah, imam ruku, dia belum ruku, i'tidal imam dia belum i'tidal, sujud imam pertama dia belum sujud, duduk di antara sujud imam dia juga belum duduk, sujud lagi imam. Ketika dia mau bangkit, si ini yang makmum tadi mau ruku. Ya kan? Mau ruku. Imam udah naik. Berarti kondisi dia cuma dua. Kalau dia mufaraqah buat salat sendiri, sempurnakanlah. Atau yang kedua, bisa dia tetap mengikut imam dengan konsekuensi saya katakan tadi kan batal. Ini pendapat, nanti ada cerita yang lain lagi ya. Dia ketinggalan satu rakaat. Begitu. Nah, lalu dikatakan di sini wa ya'ti biha ba'da salamil imam. Dia datangkan satu rakaat itu setelah salam imam. Fa idza lam yalil mufaraqah wa lam yatabi'hu, kalau tak ada niat mufaraqah dan tidak ada niat ingin tetap bersambung mengikut imam, batalat salatuhu, batal salatnya. Mana-mana tak dipilih. Itu yang maksud saya tadi batal. Niat dia tetap ikut imam tak ada. Walaupun dia telat nih, niat dia ini sebetulnya kojo orang jahil nih. Maksudnya kalau di kampung kita kan enggak apa lah gini-gini bona. Tapi kitabnya mengkaji itu. Ya. Jadi entah mungkin dia merasa cuma no Fatihah. Dia kan manusia ini kan was-wasnya itu kan ada tingkat tinggi nih. Was-was tuh gini. Ketika dia habis terkencing, ya, dia cebok. Udahlah dibuatnya dehem-dehem gitu ya. Udahlah dibuatnya, dikeluarkannya lah sesuatu yang bisa membuat dia was-was. Lalu dia berwudu. Ketika dia berjalan-jalan, macam mana? Kata dia. Dari tempat dia kencing tadi, macam mana? Sikit rasanya, macam kalau apa kereta macam buang gas sikit aja atau ban gitu. Sikit aja, bukan tempat terkontut. Tempat buang air kecil. Macam nyemprot sedikit. Perasan dia. Makanya kan dalam fikih itu harus diusir dengan yang namanya keyakinan. Tak ada tu dah. Tapi kalau memang udah zahir nampak dia, memang dia punya penyakit klepnya tu udah agak apa? Usah. Itu udah nyata lah pula. Ini hanya was-was yang datang dari bisikan setan di dalam hati ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan tuh kojo berbisik di dalam dada manusia. Gitu ya. Jadi balik tadi cerita itu. Nah, ada petunjuk dalam kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin itu. Tempat kencing kita tuh kalau dia celana dalam atau sarungka atau celana
Itu digonjis bahasa. Diambil air, manut sampai itu. Kan nampak seperti percikan air. Kalau ada keluar itu, kita sudah tercukupkan itu adalah air yang kita gonjis tadi. Supaya jangan was-was hati. Ya. Jadi was-was ini diusir dengan keyakinan. Jadi di sini dia bacuannya tuh dia harus fasih betul nih. Sehingga dia membaca alhamdulillah itu mau sekitar kono 3 menit. Atau mungkin kono 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 lah, kata dia. Boleh nih diulang-ulang nih. Kalau bisa, kalau di dalam apa namanya tikrar ya. Baca-baca Fatihah itu diulang-ulang kalau kita salat sendiri ya. Atau kita makmum untuk menghadirkan khusyuk boleh. Bukan nak mengubah daripada ayat, tidak. Masih ayat yang pertama. Tapi belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam kitab fikih seperti itu. Bismillah. Belum lagi hadir puasa di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lama dia jadi itu. Alhamdulillah. Segala puji kan alhamdulillah. Segala puji gitu tuh. Bilang. Di akhirnya apa? Telat dia tadi. Dia model-model begitu tuh. Kalau tidak niat dia tetap mengikut imam dengan konsekuensi terlambat satu, atau dia salatnya mufarakah dengan melanjutkan sendiri. Wa hadhil halatu majmu'atun fi qauli ba'dihim. Ini kondisi yang disebut 9 nih terkumpul di dalam bait ya, ada nazam-nazam Arab. Jadi bunyinya in syi'ta dabtan lilladhi syar'an udir hatta lahu thalathu arkani ikhtufir man fi qira'atin lil ajazihi balti aw syakka halqara wa man laha nasi wadib muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktin tizarihi has wa man li saktatin tizarihi hasal man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami min dabat kadalladzi yukammilu tasyahuda ba'da imamin qama anhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bizahili. Itu jadi nada gitu, nada Bahar Rojas. Sarhul Abiyat, penjelasan bait nazam tadi. Ai yu'zarul ma'mum. Makmum tu diberikan keuzuran fit takhallufi, terlambat anil imam bisalatati arkanin tawilatin, dengan rukun yang 3 panjang tadi, pitis ihalatin. Ada 9 kondisi. Wahia, dan yaitu 1 mamfi qiraatin li ajzihi balti. Mamfi qiraatin, orang yang di dalam qiraahnya li ajzihi, karena lemahnya dia, karena lambat dia, balti, maka secara alami tak mampu. Ai idza kanal ma'mumu bati al qiraati li ajzin khalqiyin, karena lemahnya dia dalam diri dia. Contohnya dia uangnya celat, uang menangkap, bis macat dia. Itu kondisi begitu di makmum, dia apa dimaklumi. Sama dengan uang idiot, ya, sama dengan uang-uang yang kurang lain. Tapi kalau uang bisu, hukum dia tak ada. Uang bisu ini kan tak ada hukum apa nama kauli sama dia. Maka kalau uang salat dia tak membaca, sementara baca itu adalah rukun fi'liyah, batal salat. Fatihah itu ada dalam beberapa kondisi. Dimaklumkan kalau telat udah usaha membaca. Tapi kalau dia tidak membaca terus, nah ini ada beberapa kajian. Ada hadis
Jadi bahasa hadis itu barang siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, ya, la salata liman lam yaqra ummul kitab atau Fatihatul Kitab. Tak ada salat orang, maksudnya tak sah orang yang tak membaca Fatihah. Ini kalau tidak salah ingat saya hadisnya dari Abu Hurairah. Jadi menurut Abu Hurairah daripada hadis Rasulullah, orang yang tak baca Fatihah maka salatnya tak sah. Tapi itu kalau dalam salat sendiri. Kalau dalam salat berjamaah udah terwakilkan kepada imam. Nah sekarang Fatihah yang dibaca dia itu sendiri itu untuk apa? Ini ada dalam rangka mengamalkan hadis tadi. Mengamalkan hadis tadi. Contoh dalam satu kondisi macam-macam ada orang berpendapat tak apalah baca Fatihah tu dah. Dengar aja Fatihah imam. Fatihah imam tu Fatihah kita lah tu. Kan gitu tu. Ada pendapat gitu. Buktinya Fatihah imam tu Fatihah kita masbuk. Masbuk tu kondisi memang telat. Bukan menampak tak nak baca Fatihah. Itu. Atau dia niatnya kalau kita tengok dia sangkingkan dia tersibukkan dengan bacaan imam yang sadap tadi, atau karena dia menghayal dalam keseharian, entah jualan, entah dia keseharian, lupa banyak jeda. Ketika dia nak membaca, imam tu dah nak rukuk, kan gitu. Maka orang seperti itu karena udah ada niat dia nak membaca, tak apa-apa, yang penting ada niat gitu. Tentang masalah dia tak membaca tu dan membaca, ini khilaf. Artinya memang fikih ini macam pendapat yang belakangan seperti Imam Ramli, Ibnu Hajar, kan gitu, itu yang belakangan. Kalau yang besar daripada mazhab Syafi'i ini seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, tuh. Jadi Syafi'i Shaghir itu seperti Imam Ramli, dapat Imam Ramli. Jadi ada yang mengatakan tak sah, ada yang mengatakan tidak kepada imam karena Fatihahnya kepada imam, Allah alam. Udah itu lagi dikatakan kedua, apa yang membatalkan au syakka hal qara ai idza syakka hal qara al Fatihah ta'amla, atau ragu adakah dia membaca, maksudnya apakah dia telah membaca Fatihah atau tidak. Terulang dua kali. Kita ni sakingan panjang baca imam ni tadi, ya kan? Karena dia sendiri ini harus kupaskan nih. Kan ada pendapat begitu, harus kupas. Sakingan dia ragu udah baca Fatihah apa belum gitu. Itu. Yang ketiga pendapatnya waman laha nasi ai iza nasiya qiraat al-Fatihah, apabila dia lupa membaca Fatihah. Yang tadi ragu, yang ini lupa, tersibukkan. Yang tadi ragu udah baca Fatihah apa tidak. Maka kadang membaca Fatihah itu bisa dia berkali-kali. Yang keempat wadib muwafiqan li sunnati adal ai iza kana muwafiqan lil imam wastaghala bi sunnatin ka doa istiftah faraka al imam. Apabila adalah dia bersamun bagi imam dan dia tersibuk dengan sunat seperti doa iftitah, maka imam rukuk. Udah habis baca Fatihah imam sibuk dengan sunat. Kan Fatihah imam ni. Di situ dia baca doa iftitah. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai imam rukuk, jadi kalau menurut kitab ini nih, Fatihah tu makomo sama diri dia wajib nih. Harus diupayakan habis nih. Menurut kitab At-Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Pendapat yang mengatakan ruku dengan sabab ruku imam itu saya dapati dalam kitab Mu'izatul Mu'minin. Dalam kitab Mu'izatul Mu'minin, ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, itu dikatakan ruku imam ruku dia. Walaupun belum sempurna bacaan Fatihahnya. Di situ saya dapat. Itu kalau Ihya Ulumuddin itu imam besar Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu. Kalau ini kan pendapat belakangan, dia di tashih yang lain-lain ada namanya takrirat. Ya. Seperti itu. Jadi ulama itu biasa berbeda pendapat. Yang kelima, waman lisak tatin tizarihi hasal ai idzan tazara saktatal imam liyaqra'a wa surat al-Fatihah faraka al-imam walam yatamakkanil ma'mum min qiraatil Fatihah kulliha au ba'dihha. Apabila dia menunggu diamnya imam, dia kan gara-gara mendengar amalan fa iza quri'al Qur'an
Fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran itu dibaca, diam. Dongakan, semoga kau mendapat rahmat. Jadi tunggunya imam itu diam. Saktah, diam imam. Imam diam kan gini, waladdallin, amin. Sibuk dia baca Fatihah nih. Opoi imam baca ayat. Kan jedah jadinya tuh. Diam, mau lagi. Tunggu imam dengan berhenti nih. Kan bacaan dia. Kalau kita tengok, ini dia nggak berkesinambungan aja dia, nggak ada jedah jadi dia. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain antara ayat ke ayat ini boleh zikir katanya. Tapi ada yang lain juga mengatakan tak boleh, berarti dia nambah ayat, ada pula tengah di bantainya zikir. Ini khilaf ya. Berarti ada dia masuk subhanallah, alhamdulillah gitu. Ini pendapat tak lazim di kampung kita. Kalau dibuat bisa menjadi suatu yang permasalahan baru karena tak biasa dipakai. Karena di dalam hadis salat itu isinya itu at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Isinya tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar, qiraatul Quran dan baca Al-Quran. Makanya niat makmum kalau ada imam lupa, niatnya bukan mengingatkan imam, tapi membaca ayat. Imam karena dia terlupa, kita ini kan lupa dalam salat ini kan macam-macam nih. Ada gara mungkin dia kurang fit, jadi caw ingatannya berpengaruh di dalam bacaan. Itu kurang fit, sakit, banyak pikiran, atau memang dia lama udah tak mengulang. Ketika dia salah, diingat makmum. Makmum mengingatkan bukan niat untuk menogu imam, tapi makmum meniatkan adalah untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu. Kalau dia niat hendak menogu imam, batal salat ah. Karena niat dia udah luar salat, walaupun yang bacanya Al-Quran. Tapi kalau dia menogu, ibaratnya ini ada makmum telat nih, hendak masbuk nih, dong imam salah, dibaca dia belakang, tapi dia belum masuk salat, boleh aja, namanya belum salat, belum dihukum, lagi sambil-sambil jalan. Makanya sama, kalau di Mekah tuh ada polisi yang disediakan untuk menjaga makmum dan keramaian tuh, ya. Di kampung kita ini mungkin polisinya jadi yang menjaga budak-budak itulah. Ada beberapa masjid Pak Guru, budak-budak ribut maghrib, budak paling banyak maghrib, isya udah tak ada dah, payahlah subuh apa lagi, kecuali bulan puasa hampir tiap hari budak ada. Tapi tengok itu 10 awal, wah udah lanjutnya tuh udah tak ada budak-budak. Bila ada tuh anak malam gayo, sama besok anak gayo. Hah Pak? Iya, orang tua pun hilang. Iya. Tapi budak-budak tu lebih cepat hilang daripada orang tua. Orang tua ni ada agak malu-malu sikit. Pertama dia ejek-ejek kawan yang tak datang, besok dia tak datang. Kau tak datang tarawih gitu dia. Kau tak datang tarawih, upo besok tak datang gua. Karena orang yang istiqamah tu dia jalan aja terus. Ingat pesta kawin tu yang dipestakan cuma 2. Sepasang yang di muka, atau kalau dia pengantin sepasang. Kalau pengantin ramai yang raja sehari pada saat itulah beberapa pasang dia. Yang mendatangkan tu adalah orang yang ikut mempestakan. Begitu gola di bulan Ramadan tu. Yang menjadi pengantin tu yang bertahan sampai akhir. Yang datang tu cuma tukang pesta kan aja tu. Orang-orang hendak meramaikan aja. Begitulah. Jadi yang dapat insan takwa itu itulah. Dan ingat buahnya itu sampai keluar Ramadan. Karena takwa itu bukan di Ramadan aja. Walaupun bulan Ramadan itu adalah syahrut takwa, bulan ketakwaan. Tapi pada saat itu adalah untuk apa namanya itu? Kalau bahasanya tempat penggemblengan, candra di muka, menghasilkan suatu yang terbaik. Tapi kadangkala 1 bulan paten pula, kono bulan lain hilang. Aduh, gua begitu. Makanya ada ini ceramah Gus Bahak pula saya dengar, tapi dalam bahasa Jawa di Jawa Tengah itulah. Jadi Gus, kenapa waktu haji Gus Bahak, ulama NU ya di Jawa sana, itu termasuk wong cerdas itu.
Tafsir Jalalain hafal, Fathul Muin hafal, Quran udahlah. Ya. Tak ada didikan umum, SD, SMP, SMA tak ada, cuma 2 pesantren, pesantren Ayah, pesantren Maimun Zubir. Allah yarham. Itu aja. Jadi ketika dia sampai di Mekah, dia ibadah biasa aja. Ibadah biasa aja. Ada yang menegur dia, bila kesempatan ibadah lagi, Gus? Ya. Bila kesempatan ibadah lagi? Dia katakan, aku tahu ndak di sini melimpah-limpahkan. Biasa aja dia ibadah. Kalau tawaf apa gitu kan. Aku tahu ndak melimpahkan terlalu banyak ibadah sini. Karena kenapa? Buah yang aku banyak ibadahnya harusnya aku bawa balik. Dan itu harus dipertahankan. Dan itu harus dipertahankan. Kadang-kala kan manusia itu kan musiman. Situ dia kan mengajar fadilat. Gus Bahak itu tahu juga bahwasanya salat berjamaah di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Itu dia berjamaah juga. Di sunat kadang ibaratnya duha, habis 12 rakaat kan gitu ya. Bang tahajud malam tidur dulu di maktab, habis itu keluar pergi ke Masjidil Haram. Banyak waktu di situ. Tetapi hanya terbatas di situ macam orang bersuluk. Orang bersuluk ketika suluk, ya Allah, kalah mursyid tu, kalah apa nama itu, kelipah tu kalah beribadah sama dia. Wah, balik dia bersuluk, kelakuan menyuluk macam di tempat suluk tu je lah dia ibadah. Udah habis, solat tak ada, solat yang ini yang wajib pun kadang bolong-bolong. Berarti kan ada yang salah pada diri dia ni. Pokoknya di situlah ditimpa semua. Salah gitu tuh. Tapi intinya kalau dia pergi ke tanah suci baik, silakan melimpah, tak apa-apa. Itu kan cuman kan persepsi si Gus Baha, ya pendapat lah. Cuman intinya satu. Kalau bisa buah dari tanah suci itu bawa balik ke Mai. Diamalkanlah uposanan. Ini kalau di Masjidin Nabawi arba'in, ya kan 8 hari dikali 5 dapat 40 waktu. Kau juanlah. Wallahu a'lam. Udah, ini ceritanya tadi tidak memungkinkan makmum bacaan Fatihah seluruhnya atau sebahagiannya, dikatanya seperti itu. Udah, itu lagi lanjutannya di sini dikatakan papi hadhil halatil khamsatil mutaqaddimati yu'zaru fihal ma'mumu ila salasati arkanin tawilatin bittifaqi. Maka pada kondisi-kondisi yang 5 ni, yang terdahulu yang tadi sebut, yang dia bacaannya lama karena mungkin ada penyakit, atau dia celat atau lambat, atau dia ragu baca Fatihah atau tidak, atau dia lupa lalu diingat dia ketika situ dibacanya, atau adalah dia sibuk dengan amalan sunat seperti doa iftitah, atau dia menunggu imam tu berhenti baru dia baca Fatihah, karena katanya apabila imam tu baca diam dongah, ketika dia berhenti baru baca Fatihah tak cukup. Pihal makmum yu'zaru pihal makmum ila salasati arkanin tawilatin bittifaq. Ini sepakat dengan 3 rukun panjang tadi. Wa baqi arba'u halatin, tadi kan sebut 9. Yang 4 kondisi. Pertama, idza namal ma'mum fit tasyahhudil awal, apabila makmum mau tidur pada tasyahud awal. Jadi bisa pula salat lagi tidur. Bisa. Maksudnya tu terapu aja melayang tasyahud. Entah ini kan salat 4 berarti ni. Zuhur, asar, isya. Isya lah katakan. Dia dari semalam sampai pesta ini rewang, pesta. Udahlah badan letih. Semalam tu belum sempat tidur. Ini masih kurang lah nih, apa nama ni? Belum terqadha lah tidur. Jadi badan tu letih, ni mau tamu apa kerja semua. Bantai pula tadi habis maghrib makan. Habis maghrib makan. Kan bawaan makan ni kondisi badan tu kan agak apa gitu kan? Lagi salat isya. Upo tahiyat pertama mo. Tidak batal salat tu dah. Ya.
Karena dia tertidur. Ini dikatakan ini. Idza namal ma'mum bi tasyahudil awal. Yang ketujuhnya ai idza ikhtalata alaihi takbiratul imam ka'ama au kana fi zulmatin. Atau dia bercampur, tidak diketahui, semisalnya takbir imam itu seperti orang buta ya, dan orang yang kegelapan atau dalam kegelapan. Jadi karena jauh tak nampak dia kawan nih, golap, mati lampu. Atau sama dengan kondisi kadang orang banyak mendapatinya terjadi kalau bulan Ramadan, solat ramai-ramai, mati lampu, angin kencang, turun hujan, kan bisa telat tuh. Bisa telat. Imam solat entah mana, awak macam mana, kan pakai sendiri-sendiri. Kalau perempuan lagi ada sutra, pembatas nih kan tak tahu. Mati pula lampu. Tak ada pula mic kedengan. Udah dikawaskan, rupa lebih kencang, lebih kawas lagi bacaan apa angin tadi. Jadi makmum perempuan main dengan insting dia aja, feeling dia aja. Imam udah rukuk lah nih kata dia. Rukuk, imam belum rukuk atau udah jauh. Wah, ini kan mau nih termasuk keuzuran di dalam salat. Kazalladzi yukammilu at-tasyahhuda ba'da imamin qama in anhu qasidah. Ai idza jalasa fit tasyahhudi yukammiluhu ba'daan qamal imam anhu. Apabila duduk dia pada tasahud disempurnakan, fit tasyahhudi yukammilu, yang disempurnakan setelahnya bahwa imam itu berdiri dengannya. Jadi dia duduk tasahud, sempurna akannya setelah imam berdiri. Nah, ini tidak juga cocok. Dia dapat tasahud pertama, imam udah berdiri. Ai idza jalasa fit tasyahud. Yang kesembilan, man nasiyal qudwata, orang yang lupa al qudwa akan mengikut. Walam yatazakkar illa wal imamu sajidun, dan tidak ada, dan dia baru ingat sementara imam dalam kondisi sujud. Ini lupa dia. Lupa begini, dia puasa dia nikmati gara-gara dia ibaratnya ada satu pengajian, as-salatu mi'rajul mu'minin, salat tu mi'rajnya orang beriman. Terangkat dia. Puasa dia tidak berjamaah, main sendiri aja dia. Imam udah sujud, baru ingat dia udah sujud imam tadi. Kan gitu. Wa hadzal halatul arba al-akhiratu yu'zaru fiha indar ramli ila salasati arkan tawilah. Ini menurut Imam Ramli yang terakhir yang keempat nih, dia kepada 3 rukun panjang. Wa amma inda Ibnu Hajar fa hukmul halati rukmun. Nomor 6, 7, 9. Kalau nomor 8 tak masuk. Ka hukmil masbuk. Ikut aja. Kalau menurut Imam Ramli ini tadi, yang kono yang panjang ini tadi, pilih yang tadi 2 pendapat. Apa dia mufarakah, apa dia tetap mengikut imam tapi dengan konsekuensi ketinggalan 1 rakaat. Tapi kalau ini kan ada 9 tadi. Saya rinci ya. Yang pertama orang telat membaca. Yang kedua celat dia, lambat dia, lomah dia. Yang kedua dia ragu. Yang ketiga dia lupa baca Fatihah. Yang keempat sibuk dengan membaca sunat seperti doa iftitah. Yang kelima dia menunggu imam berhenti. Ini khusus sendiri nih. Ini khusus sendiri dulu. Ya, khusus sendiri. Ini hukumnya adalah pilihannya cuma 2. Pilihan pertama dia mufarakah, atau pilihan kedua dia mengikut imam tapi konsekuensinya luput 1 rakaat. Nanti ditambah setelah salam. Tapi nomor 6, 7, 8, 9, 4 akhir ini katanya menurut pendapat Imam Ramli, kalau uang begini ini tetap sama dengan hukum pertama. Dia tetap pilih dia masbuk, dia tetap pilih mufarakah, atau pilih dia salat mengikut imam tapi konsekuensi tinggal 1 rakaat. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hukum yang 6, 7, 9, 8 tak masuk. 8 tak masuk. Yakni sudah masuk waktu. Sudah masuk.
Jadi di sini menurut dia 679 hukum masbuk, ikut aja terus. Ikut masbuk. Fatasqutu anhul Fatihah, gugur Fatihah. Wa amal halatu raqmun. Nomor 8 fala yu'zaru. Maka yang nomor 8 ini tetap hukum. Secara hukum umum semua tetap dia pilih untuk mengikut imam tapi tinggal 1 rakaat, atau dia apa namanya ni salat sendi. Begitu. Itu lebih mudah begitu. Karena ini kan rincian menurut Imam Ibnu Hajar, lumbu aja kata Ibnu Hajar. Yang nomor 679 tadi lumbu aja. Sekian sampai situ. Kalau ada nak tanya, tak ada lagi ya. Udah habis. Sampai di situ. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, izin saya.